Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 27 Januari 2022. Puji syukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikan yang boleh kita rasakan. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu kita harus mencari hikmat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu dalam kehidupan kami yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, renungan kita hari ini 27 Januari 2022 dengan judul Kita harus mencari hikmat. Kita harus mencari hikmat. Dan ayat tema kita Amsal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3 ayat 13 dan 14. Karena Allah adalah sumber semua pengetahuan yang benar. Sebagaimana yang kita lihat, maka tujuan pertama pendidikan itu ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya sendiri mengenai dirinya. Adam dan Hawa menerima pengetahuan melalui hubungan yang langsung dengan Allah. Dan mereka belajar tentang Dia melalui hasil karyanya. Semua benda ciptaan dalam bentuk aslinya merupakan ungkapan pikiran Allah. Bagi Adam dan Hawa, alam ini penuh dengan hikmat ilahi. Tetapi oleh pelanggaran, manusia berhenti dari belajar tentang Allah melalui hubungan langsung. Dan selanjutnya melalui hasil karyanya, bumi yang rusak dan cemar oleh dosa hanya samar-samar memantulkan kemuliaan Khalik. Syukurlah karena pelajaran-pelajaran utama tidak terhapus. Di atas setiap halaman buku besar, hasil karya ciptaannya, tulisan tangannya masih dapat ditelusuri. Alam masih tetap berbicara mengenai penciptanya. Namun ungkapan-ungkapan ini baru sebagian saja dan tidak sempurna. Dan di dalam keadaan kita yang berdosa, dengan kekuatan yang lemah dan pandangan yang terbatas, kita tidak sanggup menafsir dengan tepat. Kita memerlukan pernyataan yang lebih lengkap tentang diri Allah, tentang diri Yesus yang diberikan Allah dalam firman-Nya yang tertulis. Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah, Sang Pencipta, dan tentang Kristus, Sang Penebus. Sebagaimana itu semuanya dinyatakan dalam firman yang kudus, gantinya membatasi penyelidikan mereka terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang. Hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran, kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka untuk riset di alam, dan pernyataan untuk penelitian di alam. Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar mengenai kewajiban dan tujuan, sehingga pikiran akan menjadi luas dan kuat. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, pekabaran kita hari ini, kita harus mencari hikmat. Salah satu hikmat yang kita boleh dapatkan adalah ketika kita datang kepada Tuhan melalui alam di mana Tuhan menciptakan alam ini. Mencari hikmat, saudara-saudara, kita tidak dapat hikmat itu di dunia ini. Hikmat itu didapatkan karena hubungan kita dengan Tuhan. Kita sekolah, kita dapatkan pengetahuan, knowledge dalam bahasa Inggris. Knowledge, tetapi wisdom itu didapat tidak oleh karena kita belajar ya, atau mengambil pendidikan dunia, pendidikan formal mungkin SD, SMP, SMA dan seterusnya. Tapi pendidikan
yang kita perlu untuk lalui untuk mendapatkan hikmat adalah datang kepada firman Tuhan, datang kepada Allah. Mungkin kita juga bisa dapatkan banyak hal yang kita bisa ketahui, dan itu disebut dengan pengetahuan dari kita bersekolah, dari membaca buku, dari menonton televisi atau menonton siaran atau mengikuti siaran radio atau mengikuti tayangan di video di YouTube atau lain sebagainya. Dengan pengetahuan, dengan kemajuan teknologi kita bisa mengakses semuanya itu. Tapi saudara, untuk mendapatkan hikmat hanya kita dapat melalui firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya kita baca, tetapi ketika kita pergi ke alam, kita melihat di sana alam ciptaan Tuhan yang indah. Kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di sana. Kita boleh menyaksikan Allah di sana. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang tertulis melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Kita tidak tahu tentang Yesus kalau kita tidak baca firman Tuhan. Kita mungkin bisa dengarkan cerita tentang Yesus dari orang tua kita waktu kita kecil. Tetapi kemudian setelah kita dewasa, setelah kita besar, kita mempelajari, kita belajar firman Tuhan itu sendiri. Kalau bicara tentang Alkitab, saudara, atau firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, betapa ajaib Alkitab itu. Pernah dimusnahkan, pernah bahkan mau ditiadakan. Bahkan orang-orang yang membaca firman Tuhan dibunuh itu di zaman kegelapan selama 1260 tahun, dari tahun 538 sesudah Yesus atau tahun Masehi sampai 1798. Alkitab itu hendak dimusnahkan, tapi Alkitab tidak pernah dapat dimusnahkan. Bahkan Alkitab adalah buku yang paling terlaris di dunia, buku yang dapat mengubahkan banyak orang. Jadi kesimpulan kita adalah, kalau mencari hikmat tidak dapat di buku-buku dunia yang kita baca ini, tapi kita hanya mendapatkan dari firman Tuhan, apa yang Allah terangkan di dalam firman Tuhan kepada kehidupan kita. Inilah menjadi doa dan harapan kita, dan komitmen kita adalah mari kita rajin membaca firman Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang boleh nyata bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, dengar hari ini, dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Ada komitmen yang baru kami buat hari ini adalah kami mau rindu terus belajar firman-Mu, oleh karena di dalamnya kami boleh memperoleh hikmat. Hikmat bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang diberikan daripada Allah kepada kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberkati. Hamba doakan semua pendengar renungan harian, renungan pagi di mana saja berada. Ada banyak sekali usulan doa yang telah hamba doakan secara pribadi, tidak didoakan di tempat atau di channel ini, tetapi hamba doakan sekarang ya Bapa, semua usulan doa yang sudah disampaikan, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menerima, bahkan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa pergumulan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, di mana saja berada. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa besok. Shalom.